Ya, oke, guys, mereka teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Kesempatan kali ini ya, perjumpaan kali ini saya akan berbagi info yang menurut saya ini bagus sekali ya. Oke, infonya sederhana ya. Anda tahu ini adalah produk Biobos ya, Pupuk Hayati. Kenapa saat ini Pupuk Hayati ini sangat viral, khususnya Biobos ya. Jadi ini salah satu pupuk organik yang sangat diminati oleh petani ya. Kita tahu kan tanah kita sekarang itu sudah nggak kayak dulu ya. Dulu kan tanah subur sekali dan sekarang tanah sudah beda. Nah, kenapa? Mungkin para petani sudah tahu ya, tanah kita sudah kayak gini karena juga residu kimia yang berlebihan di dalam tanah. Jadi penumpukan residu kimia yang ada di dalam tanah, dan itu mengakibatkan tanaman kita kurang subur ya. Jadi kuncinya sebenarnya kalau tanahnya subur, otomatis tanahnya sehat dan subur, otomatis tanaman akan sehat dan subur. Nah, ini salah satu solusi yang pertama untuk menyehatkan dan menyuburkan tanah. Kenapa Biobos ini sangat efektif ya? Karena saya sendiri di bisnis ini. Di bisnis ini saya mengenal Biobos ini mulai 2009. Jadi sampai sekarang sudah 2001 ya. Itu sudah 12 tahun. Jadi otomatis karena pengalaman saya sudah 12 tahun, saya tahu betul kualitas Biobos ini. Ya, yang saya tahu di lapangan, Biobos ini yang pertama, fungsi pertama Biobos adalah menetralkan tanah ya. Jadi begitu tanah pakai Biobos ini, yang pertama tanah itu semakin subur dan semakin sehat. Dan tak lupa tanah itu akan steril. Jadi kalau tanah kita sekarang misalkan bantet ya, istilahnya tanah sekarang bantet ya, karena residu kimia yang berlebihan, itu begitu disiramkan Biobos, maka tanah bantet itu akan kembali sehat dan subur, jadi gembur ya. Karena ini pupuk hayati, ini bakteri, ini istilahnya ada teknik namanya isolasi bakteri ya. Ini bakteri yang dipinsankan di dalam tanah. Jadi bakteri yang ada di dalam tanah ini, suplai bakteri dalam tanah itu, di dalam tanah ini bakteri juga namanya bakteri paling hidup, bisa beol, bisa pipis. Dan beolnya dan pipis bakteri itu mengakibatkan tanah kita lebih sehat ya. Nah, kelebihan yang lain dari Biobos ini, yang pertama Biobos ini ada kandungan ya, itu namanya sitopaga. Nah, sitopaga yang kayak terangkat tadi itu menetralkan tanah. Jadi makanya para petani jika mencoba pupuk ini tidak ada ruginya. Paling enggak inilah yang dibutuhkan oleh petani. Yang pertama, peremajaan tanah, menyehatkan tanah, istilah wong Jawa ngenomne lemah. Itu keuntungan pertama. Memang nanti hasilnya akan beda-beda masing-masing lahan ya. Kenapa kok beda? Karena kerusakan masing-masing tanah beda. Tapi lambat laun begitu pakai Biobos semakin lama, maka tanah itu akan semakin sehat dan semakin sehat. Nah, otomatis anjurannya pupuk kimia langsung bisa dikurangi 50%. Kenapa kok bisa dikurangi 50%? Di sini ada kandungan bakteri yang namanya bakteri penambat nitrogen. Nah, ini keren juga, bakteri penambat nitrogen. Jadi, pupuk Biobos ini bisa memproduksi pupuk sendiri dalam tanah. Nah, ini keren. Dan kelebihan lain ya, begitu kita pakai Biobos, yang pertama panennya maju ya. Yang pertama panennya lebih maju. Yang kedua, buah rasa lebih manis dan lebih bobot. Nah, buah lebih manis dan lebih bobot. Nah, biasanya tanaman itu daya tahan tubuhnya lebih kuat. Jadi, misalkan sebelah-sebelahnya itu kena penyakit, biasanya yang pakai Biobos ini tidak terlalu kena penyakit. Ya, jadi pengalaman kami banyak sekali ya tentang Biobos ya. Nah, aturan pakai Biobos ini cukup sederhana, yaitu 1 liter Biobos ini bisa dicampur 50 atau 100 liter air ya.
Jadi para petani bisa pakai yang 50 liter air atau bisa pakai yang 100 air. Bedanya di apa? Kuncinya Biobos ini nggak ada overdosis, semakin boros semakin bagus. Ya. Nah, ini bisa disiramkan di batang. Misalkan tanaman jeruk bisa dikasih 4 penjuru ya. Ini misalkan pohon jeruk, ini bisa dilubangi 4 penjuru. Nah, misalkan Anda mau oplos yang 100 liter air. Berarti 100 liter air itu bisa untuk 100 pohon. Jadi satu pohon ini itu satu gayung. Nah, ini disiramkan di 4 penjuru. Misalkan Anda pakai yang 50 liter air. Nah, ini berarti 50 liter air untuk 50 pohon. Itu untuk tanaman keras. Tapi kalau untuk padi, untuk tanaman padi itu per hektar butuh 6 liter. Aturannya ya, pengalaman kami dan menurut anjuran dari tim Biobos, ahlinya Biobos, itu 1 hektar butuh 6 liter. 2 liter 3 hari sebelum tanam, umur 1 bulan, dan padi bunting. Nah, di sela-sela itu biasanya petani masukkan kimia. Kuncinya sederhana, tidak boleh dicampur dengan pupuk kimia, tidak boleh bersamaan dengan pupuk kimia, aplikasi tunggal. Dan kalau pakai kimia itu dikasih jarak 3-1 minggu. Ya, mungkin itu penjelasan dari kami ya. Moga-moga bermanfaat untuk teman-teman dan sahabat petani. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biobos memang oke.